welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opel Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Di kesempatan kali ini saya mau review Oricat yang kitten. Oricat kitten, cat food ekonomis untuk kitten yang sudah untuk inherent skin dan juga proteinnya juga sangat bagus. Jadi disimak kelanjutan video. Saya review Oricat yang kedal, yang dewasanya, teman-teman bisa klik link yang di bawah atau boleh klik kartu yang ada di atas. Jadi sekarang, ciao, kita bahas Oricat kittennya. Ini si bayi lagi makan Oricat yang kedal dan juga dia makan yang kitten. Dia makan yang kedal juga makan yang kitten. Dia kucing dewasa, umur udah mau 3 tahun si bayi. Dia bisa makan yang dewasa dan juga bisa makan yang kitten karena dia betina. Dia bisa juga makan yang kitten walaupun dia udah dewasa. Kemudian dia sekarang dalam keadaan hamil. Si bayi udah kelar makan, dia get out. Kita bahas Oricat kittennya, oke? Sekarang kita akan bahas Oricat kittennya. Oricat kitten itu ada sedikit beda dengan Oricat yang kedal, dan Oricat kitten juga memiliki sedikit perbedaan keunggulannya. Yang pertama itu dari protein. Untuk protein, yang kitten memang harus lebih tinggi proteinnya dibandingkan dengan yang kedal. Protein yang kitten itu untuk Oricat 30% protein, sedangkan yang kedal itu proteinnya 27%. Jadi protein untuk yang kedal lebih rendah sekitar 3%. Untuk yang kitten 30% itu sangat mencukupi untuk si kittennya gitu ya. Kemudian keunggulan yang paling menonjol di Oricat kitten ini, dia sudah untuk inherent skin. Jadi udah untuk perawatan bulu dan juga kulit. Jadi cukup rekomendasi untuk kucing teman-teman. Kemudian untuk Oricat yang kitten sama, ini juga bagus untuk lambung dan juga merawat lambung dan bisa memperbaiki lambung yang dalam keadaan bermasalah. Kemudian bagus untuk pembentukan otot, tulang dan juga mata gitu ya. Jadi bagus untuk body si kucingnya, badannya lebih ideal kalau konsumsi Oricat kitten maupun Oricat yang kedal. Kemudian ini bagus untuk imunitas, meningkatkan imunitas ataupun kekebalan tubuh si kucingnya. Dan Oricat kitten juga bebas dari kandungan babi atau no pork. Jadi nggak ada kandungan babi di Oricat kitten ataupun Oricat yang kedal. Kemudian untuk komposisinya komposisi protein itu yang beda hanya di protein ya. Di protein hanya beda di protein, untuk yang kitten itu 30%, di kedalnya 27%. Jadi beda 3%. Untuk seratnya itu sama-sama 5,5% untuk seratnya. Untuk kelembapan itu sama kurang lebih 10%, jadi sama, cuma beda di proteinnya aja. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk membuat Oricat kitten ataupun Oricat kedal itu bahannya sama. Untuk Oricat kedal itu komposisinya ikan laut, daging sapi, daging kambing, ragi, telur kuning telur, dan juga ayam sama. Untuk yang kitten juga itu komposisinya. Nah, untuk komposisi kita udah bahas, untuk keunggulan udah kita bahas. Sekarang kita bahas untuk kibel. Kibelnya yang Oricat kitten itu kibel yang cukup bagus dan cukup baik kalau menurut saya. Karena untuk kitten itu dia masih membutuhkan kibel yang halus, yang renyah. Jadi walaupun halus, kalau nggak renyah kan agak susah dia gigit. Ini halus dan renyah. Jadi udah halus, mudah digigit karena renyah lagi.
Nah, ini dia kibelnya. Nah, ini dia kibel untuk Oricat Kitten. Halus sekali ya, halus sekali malahan. Cukup halus malahan. Ini kecil-kecil kali, ini di kuku saya nih. Nah, masih kecil kali di ujung kuku. Nah, karena emang kecil kali kibelnya, sangat mensupport si kitten untuk makan. Dan ini lebih berminyak ya, lebih berminyak untuk Oricat Kittennya, dia lebih berminyak. Kemudian aromanya nggak terlalu beda dengan aroma si Oricat yang edal. Aromanya hampir sama, aromanya wangi dan wangi manis gitu. Kibelnya sangat bagus dan warnanya cukup cantik. Warnanya agak sedikit lebih gelap kalau dibandingkan dengan yang edal. Nah, yang kitten lebih agak gelap kalau dibandingkan dengan yang edal. Dan kemudian untuk Oricat yang kitten itu memang kibelnya lumayan lebih agak berminyak gitu. Mungkin didesain khusus untuk kucing kitten yang fokusnya lebih dibutuhkan protein yang tinggi gitu ya. Mungkin karena protein lebih tinggi sehingga kibelnya lumayan berminyak. Kemudian ini sudah fokusnya untuk RSQ, sudah bagus untuk bulu dan kulit si kucing. Oke, untuk mengetahui cocok enggaknya kucing teman-teman konsumsi cat food Oricat itu bisa dari pencernaan. Kalau untuk pencernaan, kalau teman-teman mau kasih Oricat tapi bermasalah di pencernaan, kucingnya diare, nah itu ada caranya untuk mengganti dari makanan yang lama ke Oricat. Itu ada caranya, jangan langsung diganti kalau memang pencernaan kucing kamu sensitif. Kalau diare itu masih bisa diakalin, masih bisa dilakukan treatment untuk mengganti pakan si kucingnya. Jadi kalau dulu teman-teman kasih merek makanan A mau ganti ke Oricat, itu ada treatmentnya. Yang pertama, gunakan 75% cat food yang lama, 25% cat food Oricat. Kemudian selama seminggu, kemudian seminggu ke depan berikan Oricat 50% dan makanan yang lama 50%, 50-50 selama 1 minggu juga. Kemudian 1 minggu ke depannya lagi berikan 25% makanan yang lama, makanan yang A. Kemudian berikan Oricat Kittennya sebanyak 75% selama seminggu juga. Minggu keempat, minggu terakhir nggak perlu lagi dikasih cat food yang lama, langsung dikasihkan cat food Oricatnya 100%, langsung dikasihkan cat food Oricatnya semua 100%, nggak usah dicampur lagi. Nah, dengan cara itu biasa pencernaan nggak bermasalah, dan bagi kucing yang pencernaan bermasalah, dengan kita treatment seperti itu akan membuat kucingnya nggak diare. Kemudian selain dari diare, kita bisa melihat kecocokan cat food dengan kucing kita dari kualitas bulunya, volume bulunya, mengkilat bulunya. Kemudian kita bisa lihat dari stamina kucingnya. Kucing yang cocok makan cat food tersebut, dia lebih segar gitu. Kalau cocok dengan cat food itu lebih segar, nggak lesu, maksudnya dia segar, loncat-loncat, aktif, tangkas. Nah, itu cocok dia dengan cat food itu. Kemudian dari berat badannya, kalau berat badannya nggak meningkat, kucingnya kurus-kurusan, berarti nggak cocok juga dengan cat foodnya. Jadi kecocokan cat food itu teman-teman bisa lihat di kucing teman-teman di saat kucing teman-teman udah konsumsi cat food tersebut. Oke, buat teman-teman yang selalu memberikan cat food, dry food untuk kucingnya, tolong diperhatikan air minumnya, supaya air minumnya selalu dalam keadaan bersih, tidak putus air minumnya, maksudnya tidak pernah kosong mangkuk minumnya, dan juga airnya ditaruh di wadah yang agak lumayan besar supaya daya tarik minum si kucingnya lebih tinggi. Karena kenapa? Apapun makanan keringnya itu harus disupport dengan airnya cukup, bahkan lebih, supaya menghindari dari penyakit ketahan kencing. Oke, untuk Oricat cukup bisa saya rekomendasikan buat teman-teman, bukan karena harga yang murah, tapi juga karena kualitasnya. Nah, buat teman-teman yang udah coba Oricat, mungkin teman-teman boleh bantu jawab ataupun kasih pendapat teman-teman semenjak kasihkan Oricat
semenjak kasih makanan Oricat untuk kucing teman-teman. Jadi isi di bawah kolom komentar bagaimana pendapatnya, bagus atau enggak. Kalau bagus tolong dijempol dan juga di share dan juga di subscribe Opet Lovecat channel. Oke, cukup sampai dengan di sini saja kita bahas tentang Oricat yang kittennya. Buat teman-teman yang mau nonton pas saya waktu review Oricat yang edal, teman-teman boleh klik kartu yang ada di atas atau boleh klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk memaparkan protein, komposisi apa aja yang ada di Oricat Kitten atau bahan-bahan apa aja yang ada di Oricat Kitten, saya akan tuliskan di bawah kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa baca komposisi dan bahan-bahan pokok untuk pembuatan Oricat Kitten ya. Silahkan dicoba, yang belum mencoba, yang udah mencoba, tolong berikan pendapat di bawah kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Cat Lover.